Halo semuanya, mungkin teman-teman pernah melihat atau menulis bahkan menggunakan rumus matematika ketika memecahkan persoalan. Tapi pernah nggak sih kebayang menulis notasi atau rumus matematika itu di Microsoft Excel? Seperti apa ya bentuknya? So, tenang aja, saya akan berikan solusinya buat teman-teman semua. Tapi sebelum itu, teman-teman bisa download dan mencoba terlebih dahulu materinya. Ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi ya teman-teman. Kalau sebelumnya kita membahas tentang penggunaan rumus sederhana, sekarang kita naik level ya teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang cara penulisan atau notasi rumus dasar operasi matematik. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa teman-teman bisa download dan mencoba terlebih dahulu materinya. Ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita mulai. Di sini kita sudah punya bentuk Excel-nya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi di sini kita disuruh mengkonversikan dari rumus-rumus matematis seperti ini, kita ubah ke dalam bentuk Excel-nya seperti apa. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita di sini sudah punya nilai-nilainya, kemudian kita disuruh cari A sama dengan berapa. Nah, jadi di sini A itu ini ya teman-teman ya. Jadi rumusnya seperti ini. Jadi B3 maksudnya B3, C4 dan C5 ini adalah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi B3 itu adalah sel B3, kemudian C4 gitu, kemudian C5 seperti itu. Nah, jadi kita disuruh mencari nilainya. A berapa, B berapa, C berapa, dan D berapa, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, langsung kita mulai aja. Jadi yang perlu teman-teman ketahui di sini, rumus Excel itu tidak bisa ditulis dalam bentuk tersusun seperti ini gitu ya. Jadi menuliskan rumusnya harus dalam bentuk satu baris mendatar. Oke, langsung aja kita coba ya teman-teman ya. Jadi yang pertama ada B3 dikurangi C4 per C5. Tuh, jadi sama dengan yang diminta adalah B3 ini teman-teman ya. Jadi kolom B baris ketiga seperti ini B3, kemudian dikurangi C4 dibagi seperti ini C5. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman masih belum familiar terhadap penulisan rumus seperti ini, teman-teman bisa tonton video-video sebelumnya gitu ya. Oke. Nah, ini kita tidak perlu kasih kurung ya teman-teman ya, karena perkalian dan pembagian itu otomatis akan dikerjakan terlebih dahulu. Langsung aja bisa kita enter. Nah, maka hasilnya seperti ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi yang B sekarang ya teman-teman. Sama dengan B3 per C5 dikurangi C4. Oke, B3 dibagi C5 kemudian dikurangi dengan C4. Oke, langsung saja kita enter. Nah, jadi seperti itu caranya. Kemudian kita coba yang C sama dengan, nah ini hati-hati ya teman-teman ya. Kalau bentuknya udah seperti ini, kalian harus tahu mana yang dihitung terlebih dahulu, gitu ya. Jadi nanti kita akan menggunakan kurung di sini. Oke, kita coba B3 dikurangi C4, kemudian dibagi C5, kemudian ditambah C6. Nah, ini ya teman-teman ya. Kalau kita lihat seperti ini, maka yang akan dilihat oleh Excel ini akan dilakukan terlebih dahulu gitu ya teman-teman ya. C4 dibagi C5.
Padahal niatnya, pinginnya kita itu adalah yang ini dulu yang dikerjakan gitu ya, sesuai dengan yang tampak di rumus ini. Jadi dikurangi dulu B3 dikurangi C4 baru dibagi dengan C5. Seperti itu. Jadi disinilah kita harus menambahkan fungsi kurung seperti ini. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi dikurangi terlebih dahulu baru dibagi dengan C5. Jadi bukan C4 dibagi C5 seperti itu. Oke, kemudian kita enter. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian yang terakhir ada D. D di sini ada 1 dibagi B3 plus C5. Nah, ini ya. Jadi kalau kita misal B3 seperti ini ditambah C5, kemudian kita kurangi C4, kita tambahkan dengan C6. Nah, kalau teman-teman lihat seperti ini, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah 1 dibagi B3. Padahal harusnya 1 dibagi penjumlahan B3 dan C5 ini dulu gitu ya teman-teman ya. Jadi bukan hanya B3 saja, tapi dibaginya adalah B3 plus C5. Maka otomatis kita harus memberikan kurung seperti ini. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi 1 dibagi hasil penjumlahannya B3 dan C5 ini baru dikurangi C4 dan ditambah C6. Seperti itu teman-teman. Nah, maka hasilnya seperti ini. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau teman-teman yang C ya, kalau teman-teman menuliskannya seperti ini, maka bentuk rumusnya akan seperti ini. Ya, padahal yang diminta adalah B3 dikurangi C4 terlebih dahulu, baru dibagi dengan C5 seperti itu. Kalau tidak ada kurungnya, maka bentuknya akan seperti ini. Jadi C4 dibagi C5, padahal yang diminta ini dulu dikurangi baru dibagi. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus menguasai mana yang harus didahulukan, mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi harus dikurung seperti itu. Oke, lanjut ke sheet selanjutnya. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi ini lebih kompleks lagi. Jadi bagaimana cara mengkonversikan dari bentuk seperti ini ke dalam bentuk Excel. Nah, teman-teman bisa sambil coba ya teman-teman sebelum saya bahas di sini, dicoba terlebih dahulu. Oke. Jika teman-teman sudah bisa, oke kita bahas bareng-bareng ya. Saya yakin teman-teman semua yang nonton video ini sudah bisa semuanya. Oke, jadi kita lanjut dari yang nomor 1 dulu. Kita disuruh cari nilai Y. Di sini kita menggunakan rumus yang pertama, nomor 1 adalah AB per C ditambah C per AB, gitu ya. Jadi A di sini ini ada keterangannya ya, A, B, C. AB berarti ini dikali ya teman-teman ya. Dikali seperti ini, A dikali B dibagi dengan C. Kemudian ditambah C dibagi A dikali B. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi kalau kita juga menemukan seperti ini, maka kita harus lihat mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu gitu ya. Karena di sini ada AB, maka kita harus beri kurung seperti ini. Nah, ini Excel seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita harus kasih keterangan supaya Excel bacanya tepat seperti apa yang kita inginkan gitu ya. Kalau kita nggak kasih kurung, maka dia akan total semuanya, Excel akan menghitung semuanya secara urutan, berdasarkan urutan gitu ya. Kalau kita nggak kasih kurung seperti ini, maka ya seperti itu jadinya. Jadi kita harus kasih kurung. Nah, begitu juga dengan yang A kali B ini ya teman-teman ya, kita harus beri kurung juga. Nah, maka hasilnya akan muncul. Coba kalau kita buktikan ya, kita semisal nggak kasih kurung, apakah hasilnya sama gitu ya? Ya,
Kita coba. Nah, maka hasilnya salah ya teman-teman ya. Maka selnya akan berwarna merah seperti ini. Jadi kita harus beri kurung supaya hasilnya tepat. Misal kita kasih kurung di sebelah sini dan sini gitu ya. Oke, kita coba aja apakah hasilnya sama. Nah, hasilnya juga sama aja ya teman-teman ya. Salah. Jadi penggunaan rumus yang benar adalah seperti ini. Jadi B4, jadi A kali B ini dikurung terlebih dahulu, kemudian dibagi C. Dan begitu juga yang di sebelah sini, C dibagi A kali B-nya dikurung gitu ya teman-teman ya. Maka jawabannya langsung ketemu seperti itu. Oke, sekarang nomor 2. Kita mulai aja. A, ini ya teman-teman ya. Nah, ini karena tidak ada apa, berarti ini dikali ya teman-teman ya. Kalau tidak terlihat seperti ini, maka dikali. Jangan lupa kurung. Nah, ini ada 1 plus B, maka harus kita dahulukan ya teman-teman. Jadi kita ketik 1 plus B di sini. Kita tutup kurung, jangan lupa, kemudian dibagi dengan C. Nah, kemudian kita tutup kurung lagi. Kemudian baru kita kurangi 3 kali B kali. Nah, ini kan nggak bisa ya teman-teman ya. Kita mau klik bagian C ini nggak bisa. Kita bisa menggunakan anak panah untuk mindah sel seperti ini. Gitu ya. Nah, karena yang diminta adalah C, maka seperti ini. Kemudian jika sudah kita enter. Nah, jadi seperti itu rumusnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita beralih ke nomor 3. Nih, di sini ada seperti ini bentuknya. Langsung aja minus B ditambah. Nah, ini ya teman-teman ya. Kita udah belajar kalau pakai akar itu menggunakan apa di Excel. Ya, jadi kita menggunakan rumus SQRT seperti ini. Kemudian kita tulis di dalamnya 2 dikali B dikurangi 4 dikalikan A dikalikan C. Nah, ini C-nya nggak bisa, kita geser menggunakan anak panah kiri. Nah, jika sudah kita tutup kurung seperti ini, kemudian dibagi A kuadrat, A pangkat. Nah, ini ya, kalau pangkat menggunakan shift 6 ya teman-teman ya, shift huruf 6. Jadi yang bentuknya seperti anak panah ke atas itu, kemudian dipangkatkan berapa? 2 seperti ini. Nah, ini jangan lupa, karena ini dikerjakan terlebih dahulu yang bagian atas, maka kita kasih kurung ya teman-teman ya. Ini sampai di sini. Nah, seperti itu. Baru kita tekan enter. Nanti ya teman-teman ya, caranya ini memang sangat panjang sekali ketika mengkonversikan dari bentuk seperti ini, matematis, notasi matematika gitu ya, ke dalam bentuk Excel. Oke, sekarang kita ke nomor 4 ya teman-teman ya. Jadi sama dengan, nah di sini akar langsung ya teman-teman ya, kita menggunakan SQRT seperti ini. Kemudian kita kerjakan terlebih dahulu yang ada di bagian atas. Jadi kita menggunakan kurung lagi. Ada 2 dikalikan A dikalikan B tutup kurung gitu ya teman-teman ya. Kemudian baru dibagikan C. Nah, jadi ini masih dalam satu akar ya teman-teman ya. Pembagian AB, 2AB dan C ini ya teman-teman ya. Oke, sudah sampai situ aja akarnya, maka kita tutup. Seperti itu. Baru selanjutnya kita kurangi dengan angka 1, kemudian ditambah. Ini 3B kita kerjakan terlebih dahulu, berarti 3 dikali B. Kemudian ditutup kurung, dibagi dengan A.
Nah, jadi seperti itu ya teman-teman caranya. Oke, jadi susah-susah gampang, tapi kalau teman-teman semua sudah terbiasa, maka akan cepat cara mengerjakannya seperti itu. Oke, 2 terakhir, kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5, A ditambah, nah ini ya, jadi kita perlu kerjakan terlebih dahulu, B ditambah C tutup kurung dibagi dengan A dikurangi, dikerjakan terlebih dahulu, tutup kurung lagi, buka kurung, 3 dikali C, ini saya geser ke kiri, pangkat 2 kuadrat ya teman-teman ya, tutup kurung, kemudian dibagi dengan B. Nah ini kita cek apakah udah benar gitu ya. Jadi A ditambah ini dikerjakan terlebih dahulu, baru dibagi, kemudian dikurangi, ini terlebih dahulu dikerjakan, baru dibagi dengan B gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman caranya. Oke, the last one, nomor 6. Jadi ini ya, jadi kita mulai dari atas dulu, 2, nah ini dikali ya teman-teman ya, jangan lupa. Kemudian buka kurung, A ditambah 1/B. Sini kemudian kita tutup kurung, kemudian dibagi, nah ini akar A ya teman-teman, jadi SQRT dari A. Kita tutup, kemudian ditambah 2 dikali C. Kita geser anak panah ke kiri seperti ini. Kemudian kita cek terlebih dahulu apa udah benar gitu ya. Oke, 2 dikali ini. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi karena ini seperti ini bentuknya, karena kalau kita tidak kurung maka ini akan dikerjakan terlebih dahulu gitu ya. Jadi dibaginya adalah ini dibagi ini, padahal mintanya adalah ini dikerjakan terlebih dahulu, maka kita kasih kurung seperti ini. Jadi yang atas dikerjakan dulu, baru dibagi akar dari A gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita enter. Nah seperti itu caranya teman-teman. Ini akan saya kasih trik biar teman-teman bisa tahu cara bacanya. Jadi ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Teman-teman bisa coba jika masih bingung gitu ya. Memang terlihat sangat wow sekali kalau kita baca-baca gitu ya teman-teman ya. Ini gimana ini cara bacanya gitu kan. Tapi percayalah dengan kalian berlatih terus-menerus, maka insya Allah kalian akan bisa melakukan konversi dari notasi matematik ke bentuk Excel seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman caranya kalian bisa berlatih terus-menerus. Oke, mungkin sampai sini dulu. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya teman-teman ya. Jika saya ada salah, mohon maaf dan mohon koreksinya. Dan agar saya tambah bersemangat untuk membuat video-video kedepannya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jika video ini dirasa bermanfaat, kalian tentunya boleh share video ini ke teman-teman kalian yang lain. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.